Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 30 April 2026, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai 20. Kita dengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki murid-Nya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Manakah semangat yang harus dimiliki oleh seorang yang diutus Tuhan, oleh seorang utusan? Hal itu tidak lain adalah kerendahan hati dan keberanian untuk mewartakan. Yesus mengingatkan kepada para murid-Nya dalam perjamuan terakhir bahwa seorang utusan tidaklah lebih tinggi daripada Dia yang mengutusnya. Kerendahan hati tidak sama dengan berkecil hati atau minder, tetapi berbesar hati bahwa dipilih dan diutus. Tidak juga menjadi sombong dalam arti mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi bersandar pada rahmat dan kuasa Allah. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, dari diri seorang utusan yang rendah hati akan mengalir melalui kata dan perbuatannya apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Paulus dengan lantang berani memberikan kesaksian yang benar tentang karya Allah dalam diri Yesus. Seorang yang rendah hati akan dibimbing untuk menjadi bijaksana, kapan berkata-kata dan kapan berdiam diri menjadi pendengar. Saudari dan saudara, kepada kita pun Yesus menghendaki hal yang sama, yaitu menjadi murid yang rendah hati, menjadi utusan yang rendah hati, menjadi pengikut Kristus yang rendah hati dan berani mewartakan Dia dalam kata dan tindakan, dalam kesaksian hidup. Hanya dengan sikap dasar tersebut kita akan mengalami betapa rahmat-Nya mengalir tanpa henti, meneguhkan dan menguatkan kita dalam perjalanan di dunia ini. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita semua, apakah Anda orang yang tertahbis atau terbaptis, diutus menjadi utusan Tuhan, maka milikilah kerendahan hati yang memungkinkan hal-hal yang baik lahir dari kesaksian hidup Anda. Hanya dengan demikian, saudara-saudari, kita layak menjadi utusan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah memilih dan meneguhkan kami semua menjadi pengikut-Mu, sekaligus menjadi utusan-Mu. Anugerahkanlah kepada kami rahmat kerendahan hati untuk berani mewartakan karya-karya baik-Mu di tengah dunia dengan kata dan tindakan, dengan kesaksian hidup. Dan kuatkan kami agar dalam setiap karya dan pelayanan
kami senantiasa berusaha menjadi utusan-utusan yang rendah hati. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.